Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Waalaikumsalam. kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang nasikh mansukh dalam konteks mata kuliah studi Quran. Sini saya Cakra Andreas dan teman saya. Saya Davin Rahmadata. Oke, sebelum memulai penjelasan materi, saya akan membacakan doa untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahuman nabiyina wa hifdzal salina wa ilhamal aikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Untuk yang pertama, latar belakang ilmu nasikh wal mansukh adalah bagian penting dalam ilmu Al-Quran yang wajib diketahui oleh mujtahid. Karenanya akan berakibat fatal jika salah dalam memahami atau mengartikan pada konteks kekinian. Karena itu mengetahui atau mempelajari nasikh wal mansukh dalam Al-Quran dijadikan syarat yang harus dipenuhi mujtahid dalam menentukan hukum. Jadi kita sebelum menentukan hukum kita harus belajar apa itu nasikh wal mansukh. Dan selanjutnya ada belasan dari nasikh. Secara epistemologi, nasikh memiliki beberapa arti, namun makna yang paling relevan menurut pandangan para pendukung adanya teori dan konsep nasikh mansukh adalah dalam arti at-taghir wal al-ibtal wal iqamah asai makamahu, mengganti atau menukar, atau at-tahwil mabakaihi fi nafsihi, atau at-tabdil, memalingkan atau memindahkan. Secara terminologi, nasikh ialah menggantikan hukum syara dengan memakai dalil syara. Dengan adanya tenggang waktu dengan catatan, kalau sekiranya tidak ada nasikh, itu tentulah hukum yang pertama akan tetap berlaku. Lalu mansukh, apa sih itu mansukh? Mansukh secara etimologi berarti sesuatu yang diganti atau sesuatu yang dirubah, disesuaikan. Sedangkan secara terminologi berarti hukum syara yang menempati posisi awal yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara yang datang kemudian. Selanjutnya ada arti nasikh mansukh. Arti nasikh mansukh dalam istilah fuqaha antara lain membatalkan hukum yang telah diperoleh dari nas yang telah lalu dengan suatu nas yang baru datang, seperti cegahan terhadap ziarah kubur oleh Nabi SAW, lalu Nabi membolehkannya. Yang kedua ada mengangkat nas yang umum atau membatasi kemutlakan nas. Di sini di dalam web ini, nasikh bisa diartikan sebagai sesuatu yang menghapus atau membatalkan. Dalam konteks ini, nasikh adalah ayat atau hadis yang mengubah atau membatalkan hukum yang terdapat pada ayat atau hadis sebelumnya. Dan mansukh adalah kebalikan dari nasikh, yaitu ayat atau hadis yang dihapuskan atau dibatalkan hukumnya oleh nasikh. Selanjutnya ada syarat. Syarat nasikh mansukh ada 4. Yang pertama, hukum yang dimansukh harus berupa hukum syara atau bukan hukum akal dan bukan juga hukum produk dari manusia. Yang kedua, adanya dalil baru yang mengganti atau nasikh harus setelah ada tenggang waktu atau jarak waktu dari dalil yang hukum yang pertama.
Jadi tidak jadi eh, bukan digantinya itu tidak langsung. Jadi ada tahap atau waktu setelahnya antara dua dalil nasikh dan mansukh atau antara dalil satu dan dalil dua harus ada tentangan yang nyata atau ada yang kontra itu harus disebutkan. Jadi tidak semena-mena. Dan yang keempat, dalil yang mengganti harus bersifat mutawir. Karena dalil yang ketetapan hukumnya telah terbukti secara pasti, maka tidak dapat dinasih kecuali oleh hukum yang terbukti secara pasti pula. Lanjut, Mas. Selanjutnya di sini ada latar belakang timbulnya teori nasih mansuh dalam Islam. Yang pertama, timbulnya isu nasih mansuh dalam as-sunnah, dan yang kedua, para sahabat menggunakan istilah nasih mansuh dalam Al-Quran, dan yang dikendaki adalah pentaksihan dari yang am, pentakidan dari yang mutlak, dan pentafsilan dari yang mujmal. Terus yang ketiga, adanya ayat-ayat yang sepintas lalu menunjukkan gejala kontradiksi. Di sini ada studi kasus dari Ah, ayat surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil mah anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabiru wa manafi ulin linnas wa ismuhuma akbaru min nafihima wa yas'alunaka mada yunfikun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya dapat dosa-dosa besar dan beberapa manfaat manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Dan selanjutnya ada ayat nahi dari Quran surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ina'am nahmru wal mayu wal asab wal asmu masih saitani mustanibuhu la'alakum tuflihun. Yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah najis yang termasuk perbuatan syaitan. Maka hindarilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dalam contoh ini, ayat yang datang kemudian surat Al-Maidah dianggap nasih karena membatalkan atau mengubah hukum yang terdapat dalam ayat sebelumnya. Surat Al-Baqarah ayat 119. Ayat Al-Quran yang terakhir memberikan penjelasan yang lebih tegas tentang larangan terhadap minuman keras, judi, dan hal-hal terkait. Jadi pada Quran surat Al-Baqarah ini masih dijelaskan mengapa mereka bertanya kepadamu tentang khamar. Jadi masih belum rinci. Yang di Quran surat Al-Maidah ini sudah rinci, memiliki penjelasan yang lebih tegas bahwa khamar, judi, dan lain-lain itu dilarang dalam agama Islam. Lalu kesimpulannya, Al-Quran memuat konsep nasih, ayat yang memberikan hukum baru, dan mansuh, ayat yang telah dihapuskan atau diubah hukumnya. Konsep ini memperlihatkan bahwa hukum-hukum Allah dapat berubah sering dengan waktu dan keadaan umat manusia. Untuk memahami konsep mansuh dengan benar, penting untuk memahami konteks historis, sosial, dan budaya di mana ayat-ayat tersebut diturunkan. Ini menekankan pentingnya interpretasi Al-Quran secara kontekstual.
Jadi mungkin singkat saja, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Bila isafil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.